Selamat pagi anak-anak. Coba diulangi yang semangat. Pagi, pagi, pagi gitu. Selamat pagi anak-anak. Pagi, pagi, pagi. Iya, boleh. Pagi, pagi, pagi. Semangat, semangat ya. Masih pagi, kita harus semangat belajar. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya sudah siap? Sudah siap belajar ya? Alat tulisnya semua di atas meja. Ada yang nggak hadir? Hadir semua kayaknya ya? Ada ya? Siapa yang nggak hadir? Frankie. Frankie kenapa? Oh, yang kecelakaan itu ya? Iya. Ada kalian menjenguk? Sudah. Parah sakitnya? Parah ya? Berarti kemungkinan lama nggak sekolah ya? Ya. Semoga teman kita cepat sembuh ya. Kita doakan sama-sama biar bisa sekolah lagi, ketemu kalian lagi di sini ya. Nah, sekarang ketua kelas. Siapa ketua kelas? Dava pimpin doa. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Cukup ya. Sudah. Sekarang kita masuk pelajaran baru ya. Ini adalah pelajaran baru di sekolah kita. Nama pelajarannya coding dan AI. Nah, atau ini bahasa Inggrisnya ya. KA, kecerdasan artifisial. Di sini materinya konsep berpikir komputasional. Nah, berpikir tahu ya? Komputasional, ada yang tahu? Komputasional? Jadi tahu kalau komputer? Tahu komputer? Komputer tahu? Laptop tahu? Ya, laptop itu komputer ya. Jadi komputasional ini asal katanya komputer. Nah, berpikir seperti komputer. Nah, inilah pelajaran kita hari ini, konsep berpikir komputasional. Jadi kita akan belajar berpikir seperti komputer. Nah, oke, sudah bisa masuk logikanya? Berpikir secara komputer. Sekarang Bapak mau nanya. Ada yang pernah bikin mie goreng? Pernah ya? Nah, berarti bisa bikin mie goreng? Kalau Bapak tanya urutannya, urutan bikin mie goreng. Nah, bisa nggak? Coba. Yang pertama, air dipanaskan. Terus ada lagi selanjutnya? Masukkan mie. Terus? Angkat. Oke, boleh silakan. Angkat mie ya. Terus ada lagi? Tuang bumbu. Terus ada lagi? Nomor 5? Dimakan, disajikan, dimakan ya. Oke, dimakan. Nah, ini proses pembuatan mie goreng ya.
Ya. Jadi kalau kita mau buat mie goreng, ada susunannya. Iya kan? Tahap-tahapnya. Kalau dibalik bisa nggak? Angkat mie dulu, baru air dipanas gitu. Pokoknya dibalik-balik. Bisa nggak? Nggak bisa ya. Jadi urutannya harus tepat, harus logis. Nah, seperti itu juga komputer. Ya, komputer itu bisa berjalan jika ada perintah. Seperti mie goreng ini. Mie goreng ini bisa jadi kalau ada perintah. Pertama, perintahnya adalah air dimasak. Gitu, ya kan? Terus 2, 3, 4, 5. Nah, maka mie goreng mentah tadi bisa dimakan. Paham ya? Tujuan pembelajaran mempelajari tentang komputer. Berpikir seperti komputer. Ini tujuannya supaya apa? Supaya kalian dapat nantinya menjelaskan. Ingat ya, kita belajar hari ini tujuannya. Supaya kalian bisa tahu. Lalu kalau ditanya, kalian bisa menjelaskan pengertian berpikir komputasional dan pentingnya untuk apa dalam kehidupan sehari-hari. Logikanya tadi sudah ya, logikanya seperti ini. Berpikir komputasional adalah cara berpikir untuk memecahkan masalah seperti ilmuwan komputer. Ini berarti memecah masalah besar menjadi bagian yang lebih kecil, lalu mencari solusinya secara logis dan akurat. Nah, jadi berpikir secara komputasi itu seperti misal kita punya masalah. Masalahnya apa? Kita punya tugas membuat mie goreng. Ini masalahnya ya. Nah, bagaimana cara memecahkannya? Yang pertama seperti memecah masalah besar menjadi bagian kecil-kecil. Jadi kalau bikin mie goreng apa aja yang dibutuhkan? Ada panci, ada air, ada kompor, itu disiapkan gitu di bagian yang kecil-kecil. Lalu mencari solusinya. Setelah disiapkan alatnya, bagaimana solusinya supaya mie goreng bisa dimakan? Ya ini tadi solusinya kan? Dimanaskan airnya, direbus mie-nya seperti itu. Sampai sini paham? Berpikir komputasi memiliki 4 unsur. Nah ini dia. Kalau kita mau berpikir seperti komputer, kita harus memiliki 4 unsur ini. Ya, 4 cara-cara berpikirnya. Yang pertama apa? Dekomposisi. Yang kedua, mengenali pola. Nomor 3, abstraksi. Nomor 4, algoritma. Kita bahas satu-satu ya. Apa itu dekomposisi? Bisa dibaca? Dekomposisi adalah proses memecah suatu masalah atau tugas besar menjadi bagian-bagian kecil yang lebih mudah dipahami dan diselesaikan. Nah, tugas besar dipecah menjadi kecil-kecil supaya kita bisa mengerjakannya satu persatu. Itu namanya dekomposisi. Bapak contohkan, ada tugas membuat jalan dari gerbang ke sekolah. Ya. Itu belum ada jalan, misal tugas besarnya kita harus membuat jalan. Kan nggak bisa langsung kita kerjakan kayak gitu, harus dibagi dulu. Ada yang bikin parit depan, dipecah. Ada yang bagian bersihkannya, gitu ya. Ada yang bagian nyangkulnya siapa, gitu, dipecah-pecah. Baru dikerjakan satu persatu. Paham ya? Itu dekomposisi, memecah tugas besar menjadi lebih kecil supaya mudah dikerjakan. Yang kedua, pengenalan pola. Apa? Pengenalan pola adalah kemampuan untuk menemukan kesamaan, perubahan atau pola
Nah, di sini ada kata-kata kesamaan, perulangan, atau pola tertentu. Terkadang kita di saat melakukan sesuatu itu ada pola yang berulang. Contohnya, kalian punya roster pelajaran di rumah? Hari Senin pelajarannya matematika, terus IPAS misalnya. Nanti hari Selasa lain lagi. Ketemu hari Senin lagi, matematika IPAS lagi gitu kan. Akhirnya kalian hafal kan. Nanti kalau Senin pasti pelajarannya ini lagi. Hari Selasa ini lagi gitu. Paham ya? Itu pola berulang namanya. Akhirnya kita bisa hafal. Senin ini, Selasa ini gitu. Paham ya? Paham? Tentang pola. Pola yang berulang. Yang ketiga, abstraksi. Apa? Baca. Abstraksi adalah proses memiliki informasi yang paling penting dan memberikan hal yang tidak relevan agar permasalahan lebih mudah dipahami dan diselesaikan. Ya, mengabaikan hal-hal yang tidak penting. Ya, kita masuk ke sini lagi coba. Mie goreng. Di saat kita mau membuat mie goreng, ya, kita tidak perlu memikirkan siapa yang menciptakan mie goreng, siapa pabrik mie-nya. Pokoknya kita fokus aja ke masak mie goreng, selesai. Nah itu, ya. Jadi cepat kerjanya. Nggak usah sambil berpikir nanti yang situ disuruh ngambil air, malah mikir kok air bisa mengalir ya, kok airnya butek ya. Nggak selesai-selesai gitu ya. Jadi fokus ambil air gitu. Dimasak aja gitu. Paham ya? Itu abstraksi namanya. Jadi menyaring yang penting dikerjakan, yang nggak penting nggak usah gitu. Biar cepat kerjanya. Yang terakhir algoritma. Apa itu? Algoritma adalah langkah-langkah atau urutan yang disusun secara logis dan sistematis untuk menyelesaikan suatu masalah. Nah, algoritma ini adalah langkah-langkahnya untuk menyelesaikan masalah. Masalah kita mau masak mie goreng. Kita buat langkah-langkahnya tadi. 1. Ngapain? 2. Ngapain ya? Itulah algoritmanya. Menyusun langkah-langkah dalam menyelesaikan masalah. Ya, paham ya? Jadi kalau kita punya pekerjaan, kalau pekerjaan itu besar, yang pertama kita dekomposisi dulu. Kita pecahkan jadi kecil-kecil. Ya, habis itu kalau ada pola berulang seperti hari ini masak mie goreng, minggu depan masak mie goreng, kan masih ingat caranya. Oh ya, air dididihkan dulu. Berarti kan berulang kan? Yang kemarin pernah. Jadi hal-hal yang berulang diingat, dilakukan lagi. Lalu hal-hal yang tidak perlu di abstrak tadi, hal-hal yang tidak perlu nggak usah dipikirkan. Baru kita buat urutannya. Maka setelah itu pekerjaan akan mudah diselesaikan. Paham? Ini ya untuk menambah pengetahuan, kita nonton video dulu ya. Bisa bertambah paham? Ya, dari 4 komponen tadi, apa itu dekomposisi, itu digambarkan di situ kan? Apa itu abstraksi, apa itu algoritma, apa itu pengenalan pola, ya. Jadi untuk pintar seperti komputer, kita harus menggunakan 4 komponen tadi ya. Dekomposisi. Terus apa lagi? Nomor 2? Pengenalan pola. Yang ketiga, abstraksi. Yang nomor 4, algoritma. Ada pertanyaan? Nggak ada? Kalau nggak ada, kita sekarang bagi kelompok. Ya, untuk menambah pengetahuan, kita uji coba. Kita uji
pengetahuan kalian setelah penjelasan tadi, setelah nonton video, kita kerja kelompok. Ayo sekarang dibagi kelompoknya, digabung dulu ininya, bagi 3 aja. Itu gabung ke situ. Ini gabung ke sini, yuk berdiri dulu yuk. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cukup, 6 cukup ya. Nih. Sudah itu petunjuknya. Baca dan pahami masalah berikut. Ini ada masalah di bawah ya. Masalah di bawah. Di sini kelompok A masalah yang pertama aja. 1 ya. Kelompok B, diingat ya, ambil masalah yang kedua. Kelompok C berarti masalah yang ketiga. Oke. Terus disuruh ngapain lagi? Ini. Diskusikan bersama anggota kelompok. Apa aja yang mau didiskusikan? Yang pertama, bagaimana cara menyelesaikan masalah tersebut? Ya, sudah ada masalahnya masing-masing kan? Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Untuk main map nanti kita pakai kertas baru. Dah, sekarang diskusikan dulu yang tadi. Ayo. A aja, kelompok A. Oh, anggotanya ditulis. Nama panggilan aja. Koma, koma, koma gitu ya. Anggun, koma. Jepri, koma gitu. Terus nama anggotanya tulis. Kelompok 2, sudah jelas? Ya, ini nggak usah, ini nggak perlu. Kita ambil 1, 2 ini. Berarti kelompok B ini ya. Iya, Pak. Ini ya. Ini bagaimana bagi tugasnya? Jawab sini. Berpikir bersama, mudah itu. Seperti yang Bapak jelaskan tadi mirip. Ya. Yang A saja ya, yang 1 saja ya. Ayo diskusi, ajak kawannya. Belajar berdiskusi. Kerjasama ya. Berpikir sama-sama. Iya, nggak apa-apa. Ayo, 1 menit lagi. Di sini. Langkah-langkahnya, ini apa masalahnya? Membersihkan kelas bersama. Ayo, waktunya sebentar aja itu gambarnya ya. Kreasi aja terserah. Dua menit aja ya.
Sudah kelompok A? Kelompok A sudah? Singkat aja, singkat aja. Kayak ini kan singkat, cuman memotong buah, membuat larutan sirup gitu. Sudah? Hah? Nggak apa-apa. Terserah sesuai yang ada di diskusi aja. Sudah ya? Cukup kan? Kelompok A? Sudah kelompok B? Sudah kelompok C? Sudah. Nah, sekarang kita presentasi. Maju ke depan. Nah. Ya. Jadi seperti ini. Perhatikan. Nanti kelompok yang pertama presentasi, yang kelompok lain kita lihat, lalu kita tanggapi ya. Lalu kita tanggapi. Kalau ada yang perlu kita protes, kita protes. Nah, oke. Ayo kita mulai dari kelompok A. Maju semua. Maju semua. Maju semua, baris. Baris, ayo, ayo. Nah, yang pertama, tolong bacakan hasil diskusinya. Dibaca. 3. Masukkan minyak. 4. Masukkan cabai bawang. 5. Setelah matang, masukkan telur sampai matang. 6. Masukkan nasi lalu aduk-aduk sampai merata. 7. Masukkan kecap dan garam lalu aduk-aduk sampai matang. 8. Sediakan bontot dan masukkan nasi goreng lalu tutup. 9. Lalu bungkus bontot dan sendok. Siap dibungkus. Iya, ini masalahnya apa tadi? Membuat nasi goreng. Membuat nasi goreng untuk bekal ya. Oh iya, jadi sudah dijelaskan ya urutannya, algoritmanya ya. Oke, lalu mind map-nya coba ditampilkan saja, nggak usah dibaca, ditampilkan biar kawannya nengok. Nampak? Nampaklah dikit ya. Oke, tepuk tangan untuk kelompok A. Dah, duduk. Gimana? Kelompok A oke apa enggak? Menurut kelompok B apa sih? Oke ya? Oke, coba kita lihat yang kelompok B. Maju. Gimana hasilnya kelompok B? Dulu apa? Apa masalahnya? Langkah-langkahnya. Dengan cara membagi tugas, Naya dan Viola menyapu, dan Anggun mengepel, dan yang lain membersihkan sekitar lingkungan kelas. Iya, membagi tugas. Ini langkah-langkah untuk masalahnya apa tadi? Membersihkan kelas. Oke. Apa mind map-nya mana? Coba tampilkan. Tepuk tangan untuk kelompok B. Gimana? Menurut kelompok A gimana? Oke. Menurut kelompok C? Bagus ya. Oke, duduk kelompok B. Gantian kelompok C. Diskusi. Membersihkan kamar dengan cara membagi tugas bersama adik atau kakak. Misalnya, kakak membersihkan tempat tidur dan adik membersihkan lantai, mengepel lantai, dan merapikan meja. Iya, berarti membagi tugas untuk menyelesaikan apa tadi?
membersihkan kamar. Membersihkan kamar ya, kamar adik dan kakak. Oke, sekarang tugas mind mapnya mana? Tugas mind map kelompok C. Beri tepuk tangan. Oke, kumpulkan. Gimana? Sudah bisa paham pelajaran hari ini? Kita tes ya. Kita tes. Ini ada asesmen dikit. Nampak ya? Asesmen berpikir komputasional. Nah, gini caranya. Ini ada soal. Kita jawab sama-sama aja. Coba. Ini jawabannya yang bawah ya. Apa yang dimaksud dengan berpikir komputasional? Jawabannya yang mana? Sebutkan warna. Nah, dibaca dulu. Ungu. Kelompok A biru, kelompok B ungu. Ya, kita tes yang ungu ya. Ungu. Benar yang ungu ya. Oke, nomor 2, fokus. Langkah pertama dalam berpikir komputasional. Apa tadi? Yang pertama harus apa? Dekom biru. Yakin? Oke, tepuk tangan dulu lah. Paham. Abstraksi. Ingat tadi abstraksi. Tujuannya apa? Yang warna apa? Biru. Ayo, biru apa ungu? Ada jawab biru, ada jawab ungu. Kita tes ya. Biru ya? Yang betul ungu ya. Ya. Lanjut. Ya, biru ujung semua. Kita coba. Tadi salah satu ya. Oke. Nah, masih banyak soalnya ini. Ayo. Ali membeli pizza berukuran besar. Kemudian ada teman Ali bermain ke rumah berjumlah 9 orang. Kemudian pizza tersebut akan dibagi untuk hidangan kepada teman Ali. 9 orang tadi. Termasuk Ali sendiri. Berarti berapa? 10 sama Ali. Bagaimana cara membagi pizza tersebut? Membiarkan tamu menggigit dikit-dikit? Apa dibagi 10? Dibagi 9? Hijau. Hijau kita tes. Oke, ini cuma 5 soalnya. Sudah. Kita refleksi ya. Kalian di kertas buku masing-masing paling belakang menggambar ya. Merefleksi pelajaran hari ini. Kalian pernah nengok smile enggak? Smile, ada yang senyum, ada yang ketawa, ada yang biasa saja. Nah, ada yang apa? Pusing. Bisa? Ada yang cemberut. Nah, coba gambarkan salah satu. Apa perasaan kalian mempelajari pelajaran AI hari ini? Gambarkan satu aja yang besar di kertas paling belakang. Nanti kita angkat sama-sama. 2, 3. Apa ini? Oh, senyum itu ketawa, senyum. Oke. Ayo tampilkan gambarnya. Iya. Sebelah sana. Iya. Rahmat apa Rahmat ketawa? Wow. Oke, tepuk tangan. Sudah? Selama belajar ini ada yang bingung nggak? Penjelasannya nggak ada. Jelas ya. Jadi Bapak ulangi sedikit ya. Ya.
Bapak ulangi sedikit tentang pelajaran kita hari ini, berpikir komputasional, berpikir secara komputer. Ya, adalah cara berpikir yang seperti layaknya orang pemrogram komputer, pembuat komputer. Ada 4 komponen tadi kan? Apa aja coba sebutkan? Yang pertama dekomposisi, terus pengenalan pola, abstraksi, algoritma. Dekomposisi membagi tugas besar menjadi tugas kecil. Pengenalan pola mengulang-ulang tugas yang pernah dilakukan, ya. Abstraksi ini mengambil yang penting, yang nggak penting nggak usah dipakai, seperti itu, nggak usah dipikirkan, ya kan? Algoritma membuat urutan tugas. Paham ya? Oke, kalau sudah paham, sudah ada pertanyaan lagi? Nggak ada ya, berarti sudah paham. Kalau sudah paham, sebelum kita tutup, besok di pertemuan selanjutnya insya Allah kita akan mempelajari kelanjutannya, yaitu apa fungsinya berpikir komputasional dalam kehidupan sehari-hari kita. Jadi untuk apa kita berpikir seperti itu dalam kehidupan sehari-hari. Sudah, kita tutup dengan doa bersama. Ayo, ketua kelas, pimpin doanya. Ayo berdoa semua, ulangi. Ayo, siap semua, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Dah, alatnya disiapkan, kita pulang. Pak, aku duluan Pak, aku udah nunggu lama Pak. Kenapa saja Antri. Ganti.